Di depan banyak orang, seorang santri miskin dihina habis-habisan saat melamar oleh juragan bebek yang kaya raya. Dibilang tak punya masa depan. Hanya tahu ngaji tidak bisa nyari duit. Mau dikasih makan apa anakku nanti? Disebut tak pantas jadi menantu. Bahkan diusir seperti orang tak berharga. Semua orang menertawakan. Tak ada yang membela. Santri itu hanya diam. Lalu pergi tanpa melawan, tak ada yang tahu kemana dia menghilang. Tahun-tahun berlalu. Juragan sombong itu bangkrut. Ternaknya mati. Hartanya habis. Sampai suatu hari, saat terpaksa mencari pekerjaan di kota, ia dibuat gemetar saat tahu pemilik perusahaan distributor bebek terbesar di Indonesia. Barulah ia sadar. Santri yang dulu ia rendahkan itu adalah Desa Sukamukti selalu bangun lebih pagi dibanding desa lain. Saat kabut masih menggantung di atas sawah, suara ribuan bebek sudah memenuhi udara. Dari kandang-kandang panjang di pinggir desa, suara gaduh ternak milik Pak Harun seperti penanda bahwa kekuasaan lelaki itu benar-benar hidup di tanah itu. Semua orang mengenal Pak Harun. Orang-orang menyebutnya juragan bebek paling sukses di wilayah itu. Rumahnya besar, halamannya luas, mobil bak terbuka keluar masuk membawa pakan. Setiap hari para pekerja datang menunduk memberi salam. Pak Harun menikmati semua itu. Ia percaya kekayaan membuat seorang lelaki pantas dihormati. Dan karena keyakinan itulah, ia membesarkan putrinya, Aisyah, dengan aturan yang keras. Aisyah hanya boleh menikah dengan lelaki mapan. Lelaki yang punya usaha, punya tanah, punya masa depan yang terlihat. Bukan lelaki miskin, bukan santri, bukan orang yang hidup dari kitab dan doa. Tapi Pak Harun tak pernah tahu, diam-diam hati Aisyah telah jatuh pada seseorang yang justru paling ia benci. Namanya Fahri, santri muda dari pesantren kecil di ujung kampung. Pakainya sederhana, sandalnya sering aus, sarungnya berkali-kali dijahit ulang. Namun setiap orang yang mengenalnya tahu, Fahri bukan pemuda biasa. Ia cerdas, tenang, ucapannya lembut, dan ada keyakinan dalam matanya yang membuat orang sulit meremehkannya. Aisyah mengenal Fahri saat kegiatan pengajian desa. Awalnya hanya saling menyapa, lalu bertukar pandangan, lalu tumbuh rasa yang tak pernah diucapkan. Tak ada janji, tak ada surat cinta, hanya dua hati yang diam-diam saling menjaga. Hingga suatu sore, Fahri berkata pelan di bawah pohon mangga dekat pesantren, "Aku ingin datang dengan cara yang terhormat. Aku akan melamarmu." Aisyah terdiam, matanya berkaca. Ia tahu apa risikonya. Ia tahu ayahnya bisa murka. Tapi ia juga tahu, lelaki di hadapannya bukan pengecut. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan menyebar. Santri miskin itu akan melamar anak juragan. Warga mulai berbisik. Sebagian menertawakan. Sebagian penasaran. Sebagian diam-diam mendukung. Hari itu pun tiba. Fahri datang mengenakan baju putih paling rapi yang ia punya. Peci hitam sederhana. Sarung bersih. Ditemani pengasuh pesantren dan dua orang tua sepuh yang dihormati kampung. Mereka masuk halaman rumah Pak Harun. Para pekerja melirik heran. Beberapa tersenyum sinis. Pak Harun menerima mereka di ruang tamu. Tatapannya dingin. Awalnya suasana tampak sopan. Teh disuguhkan. Basa-basi diucapkan. Hingga pengasuh pesantren akhirnya menyampaikan maksud kedatangan. "Kami datang membawa niat baik. Fahri ingin melamar Aisyah." Sunyi. Hanya beberapa detik. Tapi terasa seperti badai sedang menunggu pecah. Wajah Pak Harun berubah. Tatapannya mengeras. Lalu terdengar tawa pendek yang membuat ruangan terasa menusuk. "Melamar anak saya. Kamu, santri." Fahri tetap tenang. "Saya datang dengan niat baik, Pak." Namun kalimat itu justru membuat Pak Harun meledak. "Niat baik? Dengan apa kau menafkahi anak saya? Dengan mengaji? Dengan ceramah? Dengan doa?" Suasana mendadak membeku. Pengasuh pesantren menunduk. Orang-orang yang mendengar dari luar mulai berkumpul. Aisyah yang mengintip dari balik pintu mulai gemetar. Pak Harun bangkit berdiri. Suaranya meninggi. "Saya besarkan anak saya bukan untuk dinikahkan dengan lelaki yang tak punya apa-apa. Santri cuma pandai bicara surga, tapi tidak tahu harga beras." Kalimat itu menghantam seperti cambuk. Namun yang lebih kejam belum berhenti. Pak Harun menunjuk pintu. "Kalau miskin jangan bermimpi jadi menantu saya. Keluar. Sekarang." Aisyah tak tahan lagi. Ia berlari keluar.
Ayah, jangan. Tapi Pak Harun membentak putrinya di depan semua orang. Diam. Jangan bela lelaki gagal ini. Tangis Aisyah pecah. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah iba. Beberapa menikmati penghinaan itu. Namun Fahri tidak membalas. Tidak marah. Tidak meninggikan suara. Ia hanya berdiri. Menatap Pak Harun dengan tenang yang justru membuat suasana makin ganjil. Lalu ia berkata pelan. Suatu hari Bapak akan tahu. Rezeki dari Allah tidak selalu datang dari arah yang Bapak pandang rendah. Pak Harun mencibir. Pergi sebelum saya usir dengan paksa. Fahri menunduk hormat. Lalu berbalik melangkah keluar. Aisyah menangis mengejar. Namun Fahri berhenti di halaman. Tanpa menoleh ia berkata lirih. Jaga dirimu. Kalau takdir baik, kita bertemu lagi. Lalu ia pergi. Langkahnya pelan. Tapi seolah membawa sesuatu yang ikut tercabut dari hati Aisyah. Hari itu seluruh desa membicarakan penghinaan itu. Pak Harun justru merasa menang. Ia yakin telah menyelamatkan putrinya dari masa depan miskin. Tapi malamnya, sesuatu mulai berubah. Aisyah mengunci diri di kamar. Tak mau makan. Tak mau bicara. Dan sejak malam itu, ia menyimpan satu keputusan yang tak diketahui siapapun. Ia akan menunggu. Sebulan berlalu. Fahri tak terlihat lagi di desa. Pesantren bilang ia pergi merantau. Tak ada yang tahu kemana. Pak Harun lega. Baginya santri itu sudah lenyap. Masalah selesai. Namun justru sejak itu, masalah sesungguhnya dimulai. Aisyah mulai menolak semua lelaki yang dikenalkan ayahnya. Anak kepala koperasi ditolak. Anak juragan beras ditolak. Bahkan seorang pemilik pabrik kecil dari kota pun ditolak. Pak Harun murka. Tapi Aisyah hanya berkata satu kalimat yang membuat darah ayahnya mendidih. Hati saya tidak bisa dipaksa. Pak Harun mulai merasa putrinya melawan. Namun kesibukan bisnis membuat ia menunda memikirkan itu. Karena saat itu usaha ternaknya sedang mencapai puncak. Ia justru sedang menambah kandang baru. Membeli bibit lebih banyak. Memperluas pasar. Ia merasa masa depannya makin besar. Dan santri yang dihina itu tak lebih dari cerita yang akan dilupakan waktu. Tapi pada suatu subuh, salah satu pekerjanya datang berlari panik. Pak, ada bebek mati puluhan ekor. Pak Harun kesal. Ia mengira masalah biasa. Namun keesokan harinya ratusan ekor mati. Hari berikutnya ribuan. Penyakit misterius menyebar. Dokter hewan dipanggil. Obat datang. Tapi kematian tak berhenti. Pak Harun mulai gelisah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, lelaki sombong itu merasakan ketakutan. Dan di tengah kandang yang mulai sunyi karena kematian ternaknya, sebuah bayangan lama mendadak muncul di pikirannya. Wajah santri muda yang pernah ia hina. Dan kalimat yang dulu ia tertawakan. Suatu hari Bapak akan tahu. Pak Harun menepis pikiran itu. Tapi tanpa ia sadari, roda nasib mulai bergerak. Dan arah putarannya sedang menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang kelak membuatnya berlutut di hadapan lelaki yang pernah ia usir dari rumahnya sendiri. Pagi-pagi berikutnya, desa Sukamukti tak lagi terdengar seperti desa yang sama. Biasanya suara ribuan bebek memenuhi udara sejak fajar. Kini yang terdengar justru kegaduhan para pekerja. Teriakan. Langkah kaki terburu-buru. Dan suara Pak Harun yang mulai sering membentak. Di kandang utama, bangkai-bangkai bebek mulai menumpuk. Setiap pagi jumlah yang mati bertambah. Puluhan berubah ratusan. Ratusan berubah ribuan. Penyakit itu seperti kutukan yang datang tanpa bisa dicegah. Obat diberikan. Pakan diganti. Kandang disemprot. Dokter hewan dari kota didatangkan. Tapi semuanya sia-sia. Kematian terus berjalan. Diam-diam. Cepat. Kejam. Pak Harun yang biasanya berdiri gagah memberi perintah, kini mulai turun langsung ke kandang. Matanya merah karena kurang tidur. Tangannya gemetar menghitung kerugian. Tapi di depan pekerja, ia masih berusaha tampak kuat. Ini cuma gangguan sementara. Usaha besar tak mungkin runtuh hanya karena satu wabah. Begitu katanya. Tapi ia sendiri mulai tidak percaya pada ucapannya. Setiap malam ia memeriksa buku utang. Menghitung cicilan pakan. Menghitung pembayaran mitra. Menghitung pesanan yang gagal dikirim. Angka-angka itu seperti pisau yang perlahan menguliti ketenangannya. Namun masalah tak berhenti di situ. Satu persatu pembeli mulai membatalkan kontrak. Warung-warung besar beralih ke pemasok lain. Mitra yang dulu memuji kesuksesannya mulai menjaga jarak. Telepon yang dulu datang menawarkan kerjasama,
kini berubah jadi penagihan. Pak Harun mulai mudah marah. Hal kecil membuatnya meledak. Ia membentak pekerja, memaki sopir, bahkan pernah melempar buku catatan ke lantai saat laporan kematian ternak datang lebih buruk dari kemarin. Aisyah diam-diam memperhatikan semua itu. Namun ia tak pernah berkata apa-apa. Hubungannya dengan ayahnya masih dingin sejak peristiwa penghinaan Fahri. Mereka tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing. Suatu malam, saat hujan turun deras, Aisyah mendengar suara ayahnya bicara sendiri di ruang tamu. Mustahil semua ini hancur. Mustahil. Aisyah berdiri di balik pintu. Untuk pertama kali ia melihat ayahnya tampak rapuh. Lelaki yang selama ini ia takutkan. Ternyata bisa terlihat kalah. Tapi Pak Harun belum sadar. Yang runtuh bukan cuma bisnisnya. Harga dirinya juga sedang menuju kehancuran. Beberapa minggu kemudian, pukulan baru datang. Bank mengirim surat peringatan. Pinjaman jatuh tempo. Jika tak dibayar, aset akan disita. Pak Harun membeku membaca surat itu. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap kandang-kandang luas yang dulu jadi kebanggaannya. Kini semuanya terasa seperti beban yang siap dikubur. Ia mencoba meminjam uang ke kenalan. Banyak yang menolak halus. Sebagian pura-pura sulit dihubungi. Sebagian bahkan tak mau menerima kedatangannya. Orang-orang yang dulu tersenyum hormat, kini seolah tak mengenalnya. Itulah saat pertama Pak Harun merasakan pahitnya ditinggalkan ketika jatuh. Malam itu, ia duduk sendiri di teras rumah. Tak biasanya. Biasanya waktu malam ia gunakan menghitung keuntungan. Kini ia hanya diam menatap gelap. Lalu suara Aisyah terdengar dari belakang. Ayah belum tidur. Pak Harun tak menoleh. Untuk apa tidur kalau bangun besok cuma lihat kerugian? Aisyah mendekat. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Sudah lama ia tahan. Tapi malam itu ia merasa harus keluar. Ayah. Kadang yang membuat manusia jatuh bukan musibah, tapi kesombongan saat berada di atas. Pak Harun menoleh tajam. Maksudmu apa? Aisyah menatap ayahnya. Tatapan yang selama ini selalu ditundukkan. Kini justru berani. Ayah pernah menghina orang baik. Dan ayah tak pernah merasa salah. Pak Harun langsung berdiri. Jangan mulai bicara soal santri itu. Namun kalimat itu justru menusuk dirinya sendiri. Karena nama Fahri yang tak pernah mau ia ingat, kini justru makin sering muncul di pikirannya. Aisyah masuk kembali ke kamar. Meninggalkan ayahnya dalam diam yang lebih menyesakkan dari bentakan. Hari-hari setelah itu makin buruk. Kandang kedua lumpuh total. Pekerja mulai minta gaji yang tertunda. Sebagian mengundurkan diri. Sopir langganan berhenti. Truk pengiriman dijual. Lalu satu pagi, petugas bank datang. Mereka berdiri di halaman rumah, membawa berkas sita. Tetangga mengintip dari balik pagar. Warga berbisik. Juragan besar itu sedang jatuh. Pak Harun berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia ingin marah. Ingin melawan. Tapi untuk pertama kali, ia tak punya kuasa. Rumah besar itu, sebagian asetnya disita. Sawah dijual. Kandang dilepas murah. Dan yang paling menghancurkan, Pak Harun terpaksa menjual mobil yang dulu selalu ia banggakan. Saat kendaraan itu dibawa pergi, ia berdiri menatap tanpa suara. Seperti sedang melihat harga dirinya ikut ditarik menjauh. Malamnya, ia menangis diam-diam. Tak ada yang melihat, kecuali Aisyah. Dari balik pintu, putrinya melihat lelaki keras itu menutup wajah dengan kedua tangan. Bahu ayahnya bergetar. Aisyah ikut menangis. Bukan karena membenci, tapi karena tahu, kejatuhan ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, seorang kenalan lama datang membawa kabar. Di kota ada perusahaan distributor besar. Mereka butuh pegawai gudang dan pengawas lapangan. Gajinya lumayan. Pak Harun tersinggung. Aku kerja jadi pegawai. Tapi kenalannya hanya berkata satu kalimat. Kalau gengsi masih dipelihara, perut siapa yang mau kasih makan? Kalimat itu menampar lebih keras dari hinaan. Malam itu Pak Harun tak tidur. Ia menatap langit-langit rumah yang sebentar lagi mungkin juga harus ditinggalkan. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memikirkan pergi ke kota untuk melamar kerja. Sesuatu yang dulu mustahil bahkan ia bayangkan. Pagi harinya ia melihat Aisyah menjemur pakaian. Wajah putrinya tenang seperti biasa. Tiba-tiba ia merasa bersalah. Bukan cuma soal bangkrut, tapi pada banyak hal. Pada kesombongan, pada penghinaan, pada lelaki yang dulu ia usir.
Dan pada putrinya yang diam-diam mungkin masih menunggu lelaki itu. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, seorang mantan pekerjanya datang tergopoh-gopoh. "Pak, saya dengar perusahaan distributor itu besar sekali. Katanya pemiliknya anak muda sukses. Punya jaringan sampai seluruh Indonesia." Pak Harun hanya mengangguk lemah. Ia belum tahu. Kalimat sederhana itu sedang menariknya menuju pertemuan yang akan menghancurkan seluruh kesombongannya. Sore itu ia akhirnya membuat keputusan. "Aku pergi ke kota besok. Melamar kerja." Aisyah menatap ayahnya lama. Tak ada ejekan. Tak ada sindiran. Hanya satu ucapan pelan. "Semoga ini jalan yang dibukakan Allah." Yah. Pak Harun tak menjawab. Tapi di dadanya ada sesuatu yang terasa asing. Takut. Malu. Dan firasat aneh. Bahwa perjalanan ke kota ini bukan sekadar mencari pekerjaan. Melainkan perjalanan menuju masa lalu yang belum selesai. Dan tanpa ia sadari, lelaki yang dulu ia anggap tak pantas menjadi menantu sedang menunggunya di ujung jalan itu. Subuh itu Pak Harun berangkat ke kota dengan tas kecil berisi 2 setel pakaian, map berisi dokumen lama, dan harga diri yang terasa makin tipis di setiap langkah. Tak ada mobil, tak ada sopir, tak ada pekerja yang mengantar. Ia naik bus antar kota bersama buruh, pedagang, dan perantau. Duduk di dekat jendela sambil menatap sawah-sawah yang perlahan tertinggal. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Pak Harun pergi bukan sebagai juragan, tapi sebagai orang yang sedang mencari belas kasihan nasib. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Bagaimana jika ditolak? Bagaimana jika tak diterima? Bagaimana jika orang-orang di kota tahu ia mantan juragan bangkrut? Dan yang paling aneh, kenapa wajah Fahri terus muncul di kepalanya? Kalimat santri itu kembali terngiang. "Suatu hari Bapak akan tahu." Pak Harun menutup mata, berusaha menepis. Tapi semakin ia melawan, semakin kalimat itu seperti mengikuti. Menjelang siang, bus masuk ke kota. Gedung-gedung tinggi membuat Pak Harun kikuk. Lalu lintas bising. Jalan besar. Truk-truk panjang. Semuanya terasa asing. Dengan alamat di secari kertas, ia naik ojek menuju perusahaan yang disebut kenalannya. Saat ojek berhenti, Pak Harun terpaku. Di hadapannya berdiri kompleks besar dengan gerbang tinggi. Puluhan truk keluar masuk. Gudang berjejer luas. Orang-orang berseragam hilir mudik. Di atas bangunan utama terpampang nama perusahaan besar. Fahri Food Nusantara. Pak Harun membaca pelan. Fahri. Dadanya berdegup. Tidak. Mustahil. Nama itu pasti kebetulan. Banyak orang bernama Fahri. Ia mencoba meyakinkan diri. Tapi entah kenapa telapak tangannya mulai dingin. Ia melangkah masuk. Satpam menahan. "Ada keperluan apa, Pak?" "Saya mau melamar kerja." Satpam melihat surat pengantar. Lalu mengarahkan ke bagian personalia. Di ruang tunggu, belasan pelamar duduk rapi. Sebagian muda. Sebagian mantan buruh. Sebagian seperti Pak Harun. Wajah-wajah yang pernah kalah oleh hidup. Pak Harun duduk paling pojok. Tangannya menggenggam map begitu erat. Di dinding terpajang foto-foto pemilik perusahaan bersama mitra nasional. Namun dari jarak itu wajah di foto tak terlalu jelas. Pak Harun tak berani mendekat. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang takut mengetahui kebenaran. Satu persatu pelamar dipanggil. Jam berjalan lambat. Setiap pintu terbuka, jantung Pak Harun ikut berdebar. Hingga namanya disebut. "Pak Harun. Masuk, Pak." Ia berdiri. Kakinya mendadak berat. Namun ia tetap melangkah. Pintu ruang wawancara terbuka. Di dalam ada meja panjang. Beberapa staf. Dan satu kursi kosong di ujung. Tampak seperti kursi pimpinan. "Silakan duduk." Wawancara dimulai. Pertanyaan standar. Pengalaman kerja. Pengetahuan distribusi. Kemampuan mengelola ternak. Pak Harun menjawab seadanya. Namun ia heran, para pewawancara saling bertukar pandang seperti mengenal namanya. Lalu salah satu staf berkata, "Sebentar Pak, Direktur Utama ingin bertemu langsung." Jantung Pak Harun berhenti sesaat. Direktur Utama. Untuk pelamar biasa. Kenapa? Ruangan mendadak sunyi. Pintu di belakang perlahan terbuka. Langkah sepatu terdengar. Semua staf berdiri. Pak Harun ikut menoleh. Dan seketika tubuhnya membeku. Darah di wajahnya seperti hilang. Orang yang masuk itu, Fahri, lebih dewasa, lebih tegap, berjas rapi, tatapannya tenang. Tapi tak mungkin salah.
Itu Fahri, santri yang dulu diusir dari rumahnya. Pak Harun hampir berdiri namun tubuhnya kaku. Mulutnya tak mampu bersuara. Fahri menatapnya. Tak ada marah. Tak ada senyum mengejek. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menghancurkan. Ruangan sunyi sangat lama. Hingga Fahri akhirnya bicara. Silakan duduk, Pak Harun. Suara itu masih sama. Tenang. Lembut. Tapi justru membuat dada Pak Harun terasa diremas. Kamu, Pak Harun nyaris berbisik. Fahri mengangguk pelan. Saya Fahri, pemilik perusahaan ini. Kalimat itu seperti palu menghantam kepala Pak Harun. Semua yang dulu ia yakini, seolah runtuh dalam 1 detik. Santri yang katanya tak bisa cari uang, duduk sebagai pemilik kerajaan bisnis. Sedangkan dirinya, datang sebagai pelamar kerja. Ironi itu begitu kejam sampai Pak Harun tak sanggup menatap. Tangannya gemetar. Map di pangkuannya jatuh ke lantai. Berkas berserakan. Tak ada yang bergerak mengambil. Karena semua orang di ruangan tahu. Sesuatu jauh lebih besar sedang terjadi. Pak Harun menunduk. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tak tahu harus berkata apa. Fahri justru membungkuk mengambil berkas itu. Menyerahkannya kembali. Gerakan sederhana. Tapi terasa seperti tamparan. Orang yang dulu dihina, kini justru memuliakan orang yang menghinanya. Pak Harun tak kuasa lagi. Tiba-tiba ia berdiri. Lalu dengan suara pecah ia berkata, "Maafkan saya." Semua staf terkejut. Pak Harun yang dulu terkenal angkuh, kini berdiri gemetar seperti orang kehilangan pijakan. Fahri tetap diam. Pak Harun mendadak berlutut. "Saya salah. Saya hina kamu. Saya usir kamu. Hari ini saya datang malah minta kerja. Saya malu. Saya sangat malu." Suasana menegang. Tak ada yang berani bernapas keras. Fahri mendekat. Lalu berkata pelan, "Berdirilah, Pak. Jangan begitu." Namun justru kalimat lembut itu membuat tangis Pak Harun pecah. Ia berdiri dengan susah payah. Wajahnya basah. Lalu matanya tak sengaja tertuju ke meja Fahri. Ada bingkai foto kecil. Ia terpaku. Jantungnya bergetar. Itu foto Aisyah. Masih tersimpan. Masih diletakkan di meja kerja. Seolah tak pernah hilang dari hidup pemilik ruangan ini. Pak Harun menatap tak percaya. "Kamu masih simpan foto anak saya?" Fahri memandang foto itu lama. Lalu menjawab, "Ada hal yang tak saya buang meski waktu berjalan jauh." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua penghinaan yang pernah ia ucapkan dulu. Pak Harun nyaris tak kuat berdiri. Ada satu pertanyaan yang tiba-tiba membakar dadanya. Pertanyaan yang sekaligus ia takut mendengar jawabannya. "Kamu sudah menikah?" Fahri diam. Lama sekali. Lalu berkata pelan, "Belum." Pak Harun tercekat. "Kenapa?" Fahri menatap lurus. "Karena ada janji yang tak pernah saya cabut dari hati." Ruangan terasa berputar. Pak Harun sadar. Putrinya menunggu. Dan lelaki ini juga menunggu. Bertahun-tahun. Karena kesombongannya. Karena dosanya. 2 kehidupan tergantung di hadapannya seperti tuntutan yang tak bisa ia hindari. Namun yang lebih mengejutkan belum datang. Karena setelah keheningan panjang itu, Fahri berkata, "Pak Harun, ada satu hal yang Bapak belum tahu." Dan kalimat itu membuat seluruh tubuh Pak Harun menegang. Karena firasat buruk mendadak memenuhi dadanya. Apa yang belum ia tahu? Apalagi yang lebih menghancurkan dari ini? Dan tanpa ia sadari, jawaban itu akan mengubah segalanya. Ruangan itu terasa makin sempit. Udara seperti berhenti bergerak. Pak Harun berdiri dengan dada sesak, menatap Fahri yang masih tenang di hadapannya. Kalimat itu terus menggantung. "Ada satu hal yang Bapak belum tahu." Pak Harun menelan ludah. Suara yang keluar nyaris tak terdengar. "Apa?" Fahri tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan ke jendela besar yang menghadap deretan truk distribusi. Seolah sedang memilih kata-kata yang selama bertahun-tahun tertahan. Lalu ia berkata pelan, "Selama ini saya tahu Aisyah belum menikah." Pak Harun membeku. "Bagaimana kamu tahu?" Fahri menoleh. "Karena saya tidak pernah benar-benar pergi dari hidup kalian." Kalimat itu membuat jantung Pak Harun berdetak keras. Ia tak paham. Tak mampu menangkap maksud sebenarnya. Fahri kembali duduk. Tatapannya jauh. Seperti sedang membuka pintu masa lalu yang selama ini dikunci. "Setelah saya pergi dari desa, saya memang merantau. Awalnya saya hanya bekerja di rumah potong kecil. Mengangkut bebek.
membersihkan kandang, belajar distribusi dari nol. Saya jatuh bangun, ditipu, dihina, kelaparan. Tapi satu hal membuat saya bertahan. Aisyah. Pak Harun menunduk. Setiap kalimat terasa seperti menampar. Fahri melanjutkan. Saat usaha saya mulai tumbuh, saya diam-diam mencari kabar tentang desa, tentang Aisyah, tentang bapak, tentang peternakan. Pak Harun mengangkat wajah perlahan. Lalu Fahri mengucapkan sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Beberapa tahun lalu, perusahaan bapak pernah hampir kolaps lebih cepat. Kalau salah satu pembeli besar batal saat itu, usaha bapak sudah runtuh sejak dulu. Pak Harun mengerutkan kening. Apa maksudmu? Fahri menatapnya. Salah satu pembeli besar yang terus membeli telur dan pasokan bebek dari peternakan bapak selama beberapa tahun adalah perusahaan saya. Sunyi. Lalu dunia seperti pecah. Pak Harun mundur satu langkah. Tak percaya. Apa? Itu mustahil. Fahri mengangguk. Saya beli lewat perantara. Tanpa nama saya muncul. Saya tak ingin bapak tahu. Pak Harun memegangi meja. Tubuhnya limbung. Artinya, selama ini, orang yang ia hina, diam-diam pernah menopang bisnisnya. Lelaki yang ia bilang tak bisa cari uang, justru pernah menyelamatkannya. Ironi itu terlalu kejam. Air mata Pak Harun jatuh lagi. Bibirnya bergetar. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu? Jawaban Fahri membuat seluruh ruangan seperti kehilangan suara. Karena dulu saya datang bukan untuk menang melawan bapak. Saya datang karena mencintai putri bapak. Dan saya tidak ingin ayah perempuan yang saya cintai jatuh hancur. Pak Harun tak sanggup lagi berdiri tegak. Dadanya seperti dihantam beban bertonton. Ia merasa kecil. Begitu kecil. Selama hidup ia mengukur manusia dari uang. Sementara lelaki yang dihina justru membalas penghinaan dengan menjaga kehormatan keluarganya diam-diam. Pak Harun menangis tanpa suara. Lalu dengan suara parau ia bertanya. Kalau begitu, kenapa saat saya datang minta kerja, kau tidak langsung bilang semua ini? Fahri tersenyum tipis. Karena saya ingin bapak melihat sendiri, bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang tampak saat ini, tapi dari siapa dia saat diuji waktu. Kalimat itu menghunjam. Pak Harun merasa seperti sedang diadili oleh kebenaran. Namun luka belum selesai. Karena Fahri membuka laci meja, mengambil sesuatu. Sebuah amplop lama. Sudutnya mulai kusam. Ia menyerahkannya. Pak Harun membuka dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat. Tulisan tangan Aisyah. Pak Harun membeku membaca nama putrinya. Ini, surat apa? Fahri menjawab pelan. Surat yang Aisyah kirim lewat seorang teman pesantren. Belasan tahun lalu. Pak Harun membaca isinya. Setiap kata membuat napasnya tersendat. Aku akan menunggu. Meski ayah melarang. Meski kau pergi. Kalau kau belum melupakan aku juga belum melupakanmu. Air mata Pak Harun jatuh ke kertas itu. Surat yang tak pernah ia tahu ada. Surat yang membuktikan putrinya sungguh menunggu. Bukan sekadar keras kepala. Bukan sekadar membangkang, tapi menjaga cinta yang ia sendiri pernah hancurkan. Pak Harun terduduk. Tubuhnya lemas. Fahri mendekat, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat Pak Harun nyaris tak bisa bernapas. Pak, saya memaafkan bapak sejak lama. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Aisyah, kalau bapak benar menyesal, jangan datang ke sini minta pekerjaan. Pulanglah, temui putri bapak. Tebus yang pernah bapak rusak. Kalimat itu terasa seperti perintah dari hati nurani yang lama mati. Pak Harun berdiri perlahan. Masih gemetar. Masih basah oleh air mata. Lalu bertanya dengan suara pecah. Kalau saya datang membawa Aisyah, apakah pintu itu masih terbuka? Fahri menatapnya sangat lama. Lalu menjawab. Sejak dulu pintu itu tidak pernah saya tutup. Pak Harun menutup wajahnya. Tangis pecah. Bukan tangis orang kalah karena miskin. Tapi tangis seorang ayah yang sadar. Kebahagiaan putrinya hampir ia bunuh dengan tangannya sendiri. Ia pamit pulang. Langkahnya goyah saat keluar dari ruangan. Para staf hanya diam menatap. Tak ada yang berani bicara. Namun saat hampir mencapai pintu, suara Fahri menghentikannya. Pak Harun. Ia menoleh. Kalau bapak benar datang kembali, jangan terlalu lama. Saya juga sudah terlalu lama menunggu. Kalimat itu membuat dada Pak Harun terasa diremas. Ia keluar dari gedung seperti orang baru bangun dari mimpi yang mengguncang seluruh hidup. Di halaman,
Deretan truk masih berlalu lalang. Tapi baginya dunia sudah berubah. Kini ia tak lagi pulang sebagai lelaki yang mencari kerja. Ia pulang sebagai ayah yang harus menebus dosa. Namun saat bus malam membawanya kembali ke desa, ia belum tahu. Di rumah, sebuah kabar mengejutkan sedang menunggunya. Kabar yang bisa membuat semuanya terlambat. Dan untuk pertama kalinya, Pak Harun takut tak sempat memperbaiki semuanya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari saat berangkat. Di dalam bus malam, Pak Harun tak memejamkan mata sedetik pun. Ia duduk memeluk tas kecilnya, sementara kata-kata Fahri terus berputar di kepalanya. Jangan terlalu lama. Saya juga sudah terlalu lama menunggu. Kalimat itu seperti mendesak. Seolah waktu sedang berlari lebih cepat darinya. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Pak Harun tak sabar pulang ke rumah. Bukan untuk membawa uang. Bukan membawa kabar kerja. Tapi untuk memeluk putrinya dan berkata, "Ayah salah." Namun makin dekat bus ke desa, firasat aneh justru makin kuat. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Menjelang subuh, ia tiba. Desa masih gelap. Kabut tipis menggantung. Pak Harun berjalan cepat menuju rumah. Tapi dari kejauhan, ia melihat halaman rumahnya ramai. Ada beberapa motor terparkir. Lampu teras menyala terang. Suara orang bicara terdengar. Jantungnya mendadak berdegup keras. Ada apa? Ia mempercepat langkah. Begitu masuk halaman, Aisyah berdiri di teras. Wajahnya pucat. Matanya sembab seperti habis menangis. Pak Harun mendekat panik. Kenapa? Ada apa? Aisyah menatap ayahnya lama. Seolah ragu harus bicara dari mana. Lalu seorang bibi tua dari dalam rumah berkata pelan. Ada orang datang melamar Aisyah semalam. Dunia seperti berhenti. Pak Harun menoleh cepat. Apa? Siapa? Anak pengusaha ayam dari kecamatan sebelah. Kaya. Mapan. Keluarga besar. Mereka datang resmi. Pak Harun merasa dadanya ditusuk. Semalam. Saat ia masih di kota. Saat ia baru saja bertemu Fahri. Saat ia baru sadar kesalahannya. Lamaran justru datang. Terlambat satu malam. Hanya satu malam. Ia menatap Aisyah. Jawabanmu apa? Aisyah tak langsung bicara. Matanya berkaca. Ayah belum pulang. Aku tak berani memberi jawaban. Pak Harun seperti bisa bernapas lagi. Tapi belum selesai. Bibi tua itu menambahkan. Tapi keluarga mereka mau jawaban hari ini. Kalau setuju, minggu depan langsung pertunangan. Jantung Pak Harun berdegup makin keras. Seperti waktu sedang mencekiknya. Aisyah menunduk. Ayah, aku lelah menunggu. Kalimat itu membuat tubuh Pak Harun dingin. Bukan karena Aisyah berubah hati. Tapi karena ia sadar. Putrinya hampir menyerah. Hampir mengubur pengorbanan bertahun-tahun. Dan penyebab semua ini adalah dirinya. Ia mendekat. Memegang bahu Aisyah. Tangannya gemetar. Dengar ayah baik-baik. Jangan jawab lamaran itu. Aisyah mengangkat wajah. Terkejut. Untuk pertama kali ia melihat ayahnya menangis. Air mata benar-benar jatuh di pipi lelaki yang dulu tak pernah mau kalah. Ayah sudah bertemu Fahri. Nama itu membuat tubuh Aisyah membeku. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Seperti mendengar sesuatu yang terlalu mustahil. Apa? Pak Harun mengangguk sambil terisak. Dia hidup. Dia sukses. Dia belum menikah. Dan dia masih menunggumu. Kalimat terakhir membuat Aisyah menutup mulut menahan tangis. Tubuhnya lemas. Ia terduduk di kursi teras. Air mata mengalir deras. Bertahun-tahun menunggu. Bertahun-tahun berdoa. Dan kini nama itu kembali dibawa pulang ayahnya. Tapi justru saat lamaran lain datang. Seolah takdir sengaja menguji sampai ujung. Pak Harun berlutut di hadapan putrinya. Sesuatu yang tak pernah terjadi sepanjang hidup mereka. Maafkan ayah. Ayah hampir menghancurkan hidupmu. Kalau kau masih mau, ayah sendiri yang akan mengantarmu menemui Fahri. Aisyah menangis memeluk ayahnya. Untuk pertama kali sejak belasan tahun, dinding di antara mereka runtuh. Tapi ujian belum selesai. Menjelang siang, keluarga pelamar datang lagi. Mereka menunggu jawaban. Pak Harun menemui mereka di ruang tamu. Dulu, dalam posisi seperti ini, ia akan bangga menerima lamaran keluarga kaya. Hari ini justru sebaliknya. Dengan suara berat ia berkata, "Maaf, anak saya tidak bisa menerima." Suasana langsung berubah tegang. Keluarga pelamar tersinggung.
Salah satu dari mereka berkata sinis. Menolak keluarga kami. Padahal kondisi Anda sekarang. Pak Harun menunduk. Dulu kalimat seperti itu akan memancing amarah. Kini ia hanya menerima. Karena ia pernah melakukan hinaan yang lebih buruk. Setelah tamu pergi dengan wajah kesal, Pak Harun menatap Aisyah. Tak ada waktu lagi. Besok kita ke kota. Aisyah menggenggam surat lama Fahri yang selama ini ia simpan. Tangannya gemetar. Seperti takut semua ini cuma mimpi. Malam itu tak ada yang tidur. Pak Harun duduk lama di ruang tamu. Menatap rumah yang hampir hilang. Menatap putrinya yang dulu tak ia pahami. Dan menatap dirinya sendiri yang terasa seperti orang lain. Dulu ia mengusir lelaki terbaik yang pernah datang ke rumah ini. Besok, ia sendiri akan datang mengetuk pintu lelaki itu. Tapi saat fajar hampir tiba, seseorang mengetuk pintu rumah mereka keras-keras. Tok, tok, tok. Pak Harun membuka. Di depan berdiri seorang lelaki membawa surat kilat dari kota. Untuk Pak Harun. Penting. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. Hanya satu kalimat tertulis. Direktur Utama Fahri Food Nusantara berangkat ke Surabaya besok pagi untuk urusan pernikahan. Pernikahan. Pak Harun membeku. Aisyah yang membaca dari belakang mendadak pucat. Tak ada suara. Tak ada gerak. Hanya satu pikiran menghantam keduanya bersamaan. Pernikahan siapa? Dan kenapa Fahri tak pernah bilang apa-apa? Dalam sekejap harapan yang baru tumbuh. Kembali diguncang ketakutan. Dan kali ini, mereka tak tahu apakah mereka sedang mengejar takdir. Atau justru terlambat untuk kedua kalinya. Kalimat di surat itu seperti racun yang merambat pelan ke dada Pak Harun dan Aisyah. Direktur Utama berangkat ke Surabaya besok pagi untuk urusan pernikahan. Tak ada penjelasan lain. Tak ada nama. Tak ada keterangan. Hanya satu kata yang cukup membuat seluruh harapan mereka goyah. Pernikahan. Aisyah mundur perlahan. Wajahnya kehilangan warna. Tangannya yang memegang surat bergetar hebat. Pak Harun melihat putrinya seperti sedang menahan sesuatu yang bisa meruntuhkan dirinya. Ayah, jangan-jangan kita terlambat. Suara itu begitu kecil. Tapi lebih menusuk dari jeritan. Pak Harun ingin menenangkan. Ingin bilang itu pasti salah paham. Tapi ia sendiri tak yakin. Di kepalanya berputar kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan. Bagaimana jika Fahri akhirnya menyerah menunggu? Bagaimana jika ada perempuan lain? Bagaimana jika saat ia baru hendak menebus dosa? Takdir sudah menutup pintu. Tidak. Kita berangkat sekarang. Bukan besok. Sekarang. Pak Harun memutuskan secepat itu. Tak ada waktu menunggu pagi. Mereka berkemas seadanya. Sebelum matahari terbit, ayah dan anak itu sudah menumpang mobil bak milik tetangga menuju terminal. Sepanjang jalan, Aisyah diam. Terlalu diam. Matanya kosong menatap gelap. Sesekali bibirnya bergerak seperti sedang berdoa. Pak Harun menatap putrinya diam-diam. Dadanya makin sesak. Ia baru sadar, yang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan, tapi hati seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun bertahan. Kalau kali ini hancur, ia tak tahu putrinya akan sanggup bangkit atau tidak. Bus malam melaju menembus jalan panjang. Setiap menit terasa menyiksa. Setiap jam seperti hukuman. Aisyah berkali-kali menggenggam surat lama Fahri di tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya pegangan agar ia tidak tenggelam dalam ketakutan. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di kota. Tak menunggu lama, mereka langsung menuju kantor Fahri Food Nusantara. Namun sesampainya di gerbang, Satpam berkata sesuatu yang membuat jantung mereka nyaris berhenti. Direktur Utama sudah berangkat subuh tadi ke Surabaya. Aisyah hampir kehilangan keseimbangan. Pak Harun cepat menopangnya. Masih bisa dikejar. Ke stasiun. Cepat. Mereka berlari. Naik ojek. Memburu waktu. Stasiun penuh sesak. Pengumuman keberangkatan menggema. Kereta ke Surabaya baru saja berangkat 20 menit lalu. Terlambat. Hanya 20 menit. 20 menit yang terasa seperti jurang. Aisyah memejamkan mata. Air matanya jatuh. Pak Harun berdiri terpaku. Untuk kedua kali dalam hidup, ia merasa kesalahannya sedang mengulang menghancurkan putrinya. Tapi seorang petugas loket mendengar percakapan mereka. Kalau mau mengejar, masih ada kereta cepat berikutnya. Berangkat 30 menit lagi. Masih mungkin menyusul. Harapan kecil itu seperti api yang menyala lagi. Mereka beli tiket. Naik kereta berikutnya. Sepanjang perjalanan, Pak Harun terus gelisah. Apa sebenarnya urusan pernikahan itu? Kenapa Fahri tak bilang?
Kenapa surat itu terasa seperti teka-teki? Namun tak ada jawaban. Hanya kecemasan yang terus menebal. Menjelang siang mereka tiba di Surabaya. Alamat tujuan didapat dari kantor pusat. Sebuah hotel besar di pusat kota. Tempat acara keluarga. Saat mereka tiba, halaman hotel penuh mobil mewah. Dekorasi bunga terpajang. Karpet merah terbentang. Orang-orang berpakaian rapi masuk ke ballroom. Aisyah membeku melihat semuanya. Air matanya nyaris jatuh lagi. Ini benar-benar acara pernikahan. Pak Harun merasa dunia berputar. Tidak mungkin. Namun justru saat itulah suara pembawa acara dari dalam terdengar samar. Para tamu dipersilakan memasuki ruangan akad. Akad. Kata itu menghantam seperti petir. Aisyah nyaris mundur. Aku tidak sanggup. Yah. Pak Harun menggenggam tangan putrinya. Tidak. Kalau memang harus terluka, kita lihat dengan mata sendiri. Mereka melangkah masuk. Jantung keduanya seperti hendak pecah. Pintu ballroom terbuka perlahan. Di dalam, para tamu duduk. Dekorasi megah. Bunga putih. Lampu berkilau. Di depan, kursi pengantin sudah tersedia. Dan di sana, Fahri berdiri. Memakai baju akad. Tegap. Tenang. Wajah yang tak berubah di mata Aisyah. Dunia seperti berhenti. Aisyah mematung. Pak Harun pun kaku. Terlambat. Mereka benar-benar terlambat. Namun tepat saat penghulu mulai membuka berkas, Fahri mendadak menoleh ke arah pintu. Matanya bertemu mata Aisyah. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Fahri justru tersenyum. Tersenyum. Bukan terkejut. Bukan bersalah. Tapi seperti seseorang yang sedang menunggu tamu yang akhirnya datang. Pak Harun mengerutkan kening. Ada yang ganjil. Sangat ganjil. Lalu Fahri melangkah dari depan akad. Berjalan lurus mendekati mereka. Seluruh tamu menoleh. Ruangan sunyi. Fahri berhenti di hadapan Pak Harun. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat mereka nyaris tak percaya. Pak, kenapa datang hampir terlambat? Pak Harun membeku. Apa maksudmu? Fahri menatap Aisyah. Lalu berkata pelan. Karena mempelai yang saya tunggu baru saja datang. Dunia seperti runtuh lalu bangkit sekaligus. Aisyah menutup mulut menahan tangis. Pak Harun bahkan tak mampu bicara. Ternyata, acara itu memang pernikahan. Tapi bukan dengan perempuan lain. Itu pernikahan yang disiapkan Fahri. Untuk Aisyah. Namun justru ketika harapan memuncak. Seorang lelaki tua dari barisan tamu mendadak berdiri. Wajahnya keras. Tatapannya dingin. Lalu dengan suara lantang ia berkata, saya tidak setuju pernikahan ini dilanjutkan. Ruangan mendadak gempar. Fahri menoleh tajam. Pak Harun membeku. Aisyah pucat. Karena mereka tak tahu. Lelaki itu adalah orang yang selama ini paling berkuasa dalam hidup Fahri. Dan penolakannya bisa menghancurkan semuanya di detik terakhir. Suasana ballroom yang semula dipenuhi haru mendadak berubah tegang. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani bersuara. Kalimat lelaki tua itu menggantung seperti pisau di udara. Saya tidak setuju pernikahan ini dilanjutkan. Aisyah pucat. Tangannya refleks menggenggam lengan Pak Harun. Jantungnya yang tadi baru hidup kembali. Seakan dijatuhkan untuk kedua kali. Pak Harun menatap lelaki tua itu. Wajahnya berwibawa. Usianya sepuh. Sorot matanya keras. Jelas bukan orang sembarangan. Siapa dia? Kenapa berani menghentikan akad di depan semua orang? Fahri berdiri tegak. Namun untuk pertama kalinya sejak pertemuan di kantor, ketenangan di wajahnya retak. Ia bicara dengan suara tertahan. Paman, jangan lakukan ini sekarang. Paman. Pak Harun dan Aisyah saling pandang. Jadi lelaki itu keluarga Fahri. Namun lelaki tua itu justru melangkah maju. Suara tongkatnya terdengar mengetuk lantai. Tok, tok, tok. Setiap langkah terasa seperti menghantam dada semua orang. Ia berdiri tepat di depan Fahri. Aku diam saat kau menolak banyak perempuan dari keluarga terhormat. Aku diam saat kau bertahun-tahun menunggu perempuan yang tak jelas kembali atau tidak. Tapi aku tidak akan diam melihat kau menikahi anak orang yang pernah menghina keluargamu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan berdesis. Para tamu saling berbisik. Pak Harun menunduk. Setiap kata terasa pantas ia terima. Karena itu memang dosa yang pernah ia buat. Lelaki tua itu menoleh pada Pak Harun. Tatapannya tajam menusuk. Dulu saat Fahri pulang dihina, siapa yang mengobati harga dirinya? Saya. Siapa yang melihat dia kerja dari nol? Saya.
Siapa yang membangun usaha ini bersamanya? Saya. Lalu sekarang, kenapa saya harus setuju kau masuk lagi sebagai keluarga setelah dulu mengusirnya? Pak Harun tak bisa menjawab. Tak ada pembelaan. Tak ada alasan. Semua benar. Semua luka itu nyata. Aisyah mulai menangis. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut setelah menunggu belasan tahun. Takdir benar-benar direnggut di depan akad. Fahri menarik napas panjang. Paman. Saya menghormati paman. Tapi ini keputusan saya. Namun lelaki tua itu membentak. Keputusanmu bisa salah. Cinta membuat manusia buta. Ruangan makin tegang. Penghulu menutup berkas. Para tamu saling pandang. Acara seperti menggantung di tepi kehancuran. Pak Harun mendadak melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di hadapan lelaki tua itu. Dengan kepala tertunduk. Dengan suara berat yang bergetar. Tuan benar. Saya memang pernah menghina Fahri. Saya pantas dibenci. Saya pantas ditolak. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Tak ada yang menduga lelaki sekeras Pak Harun bisa serendah itu. Ia melanjutkan. Kalau Tuan ingin meludahi saya terima. Kalau Tuan ingin mengusir saya dari ruangan ini, saya terima. Tapi jangan hukum anak saya karena dosa saya. Aisyah menangis makin keras. Pak Harun menoleh pada putrinya. Lalu untuk pertama kali di depan semua orang, ia berkata dengan suara pecah. Saya hampir menghancurkan hidup anak saya sendiri karena kesombongan. Jangan biarkan saya menghancurkannya untuk kedua kali. Ruangan terasa bergetar oleh emosi yang tak terlihat. Beberapa tamu mulai menunduk. Sebagian perempuan menyeka air mata. Namun lelaki tua itu masih diam. Wajahnya keras seperti batu. Tak berubah. Lalu ia mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang tercekat. Kalau aku tetap menolak, apa yang akan kau lakukan? Pak Harun mengangkat wajah. Untuk sesaat semua menunggu. Dan jawabannya membuat ruangan benar-benar membeku. Kalau Tuan menolak, saya akan pulang membawa malu ini. Tapi sebelum pulang, di depan semua orang saya akan bersaksi. Fahri adalah lelaki paling mulia yang pernah saya hina. Dan sayalah orang paling bodoh yang hampir merusak kebahagiaan putri saya. Sunyi. Sangat sunyi. Tak ada satu suara pun. Lelaki tua itu menatap Pak Harun lama sekali. Tatapannya yang keras. Perlahan berubah. Tapi belum ada yang bisa menebak. Lalu lelaki tua itu tertawa kecil. Semua orang terpaku. Fahri mengernyit. Paman. Lelaki tua itu memukul lantai dengan tongkat sekali. Tok. Lalu berkata. Bagus. Akhirnya kau lulus juga. Pak Harun membeku. Apa? Lelaki tua itu menatap semua orang. Wajah kerasnya mendadak berubah hangat. Aku hanya ingin melihat. Apakah penyesalanmu sungguh nyata? Atau kau datang hanya karena Fahri sekarang kaya? Ruangan gaduh. Beberapa tamu menghela napas lega. Aisyah menutup wajah sambil menangis. Pak Harun bahkan hampir roboh karena lututnya lemas. Ini ujian. Lelaki tua itu mengangguk. Aku tak butuh menantu kaya. Aku hanya tak mau Fahri mengulang luka dengan keluarga yang salah. Hari ini aku melihat, kau datang membawa kerendahan hati yang dulu tak kau punya. Lalu sesuatu yang tak diduga terjadi. Lelaki tua itu memegang tangan Pak Harun, mengangkatnya, dan berkata keras di depan semua tamu. Kalau begitu, saya yang menjadi saksi bahwa pernikahan ini layak diteruskan. Ruangan pecah oleh tangis dan haru. Tapi tepat saat semua mengira badai telah lewat, seorang staf berlari masuk ke ballroom. Wajahnya panik. Pak Fahri, maaf mengganggu. Ada masalah besar di gudang pusat. Truk distribusi utama terbakar. Semua orang membeku. Fahri menoleh tajam. Apa? Staf itu terengah. Kalau tidak ditangani sekarang, perusahaan bisa rugi besar. Di detik akad hendak dimulai, bencana baru justru datang. Dan kini Fahri harus memilih. Menikahkan cinta yang ia tunggu belasan tahun. Atau menyelamatkan kerajaan usaha yang ia bangun seumur hidup. Dan keputusan yang ia ambil akan mengejutkan semua orang. Ruangan yang baru saja dipenuhi haru kembali membeku. Kabar itu seperti petir kedua. Truk distribusi utama terbakar. Gudang pusat terancam. Kerugian besar mengintai. Para tamu mulai gaduh. Beberapa staf mendekat ke Fahri sambil berbisik tegang. Pak, ini darurat. Kalau api merambat ke gudang pendingin, seluruh pasokan nasional bisa lumpuh. Fahri diam. Wajahnya berubah serius. Bukan panik,
Tapi seperti sedang menghitung sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka. Pak Harun menatapnya. Ada rasa takut yang mendadak muncul. Jeng-jeng. Di detik penantian panjang ini akhirnya terbayar. Semuanya justru kembali tertunda. Aisyah menahan napas. Jangan. Jangan sekarang. Jangan setelah sejauh ini. Penghulu menatap Fahri menunggu keputusan. Para tamu juga menunggu. Seluruh ruangan seperti menggantung pada satu pilihan. Pergi menyelamatkan usaha. Atau tetap duduk di akad. Fahri menoleh ke staf. Berapa jauh apinya? Belum pasti, Pak. Tapi tim menunggu keputusan Anda. Semua mata tertuju pada Fahri. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tak diduga siapapun. Ia berjalan ke depan. Duduk di hadapan penghulu. Dan berkata tegas. Akad dilanjutkan. Ruangan senyap sesaat. Seolah tak ada yang yakin baru mendengar benar. Staf terperanjat. Pak. Tapi perusahaan. Fahri menoleh. Suara tenang. Kalau usaha saya runtuh hari ini, saya masih bisa membangunnya lagi. Tapi kalau saya kehilangan perempuan yang saya tunggu belasan tahun di depan akad, saya tak tahu apakah hidup memberi kesempatan kedua. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Aisyah menutup mulut menahan tangis. Pak Harun menunduk. Matanya basah. Untuk pertama kali ia melihat langsung. Lelaki yang dulu ia hina. Lebih memilih cinta dan janji daripada kekayaan yang susah payah ia bangun. Ironi itu terasa begitu dalam. Lelaki tua yang tadi memuji Pak Harun bahkan tersenyum tipis. Bagus. Sekarang aku makin yakin. Penghulu membuka berkas. Akad dimulai. Fahri menggenggam tangan Wali. Pak Harun. Tangan ayah yang dulu mengusirnya. Kini justru menjadi tangan yang menyerahkan putrinya. Momen itu membuat dada semua yang hadir sesak oleh haru. Ijab kabul diucapkan. Lancar. Tegas. Sah. Tangis pecah di seluruh ruangan. Aisyah kini resmi menjadi istri Fahri. Penantian belasan tahun berakhir dalam satu tarikan napas. Pak Harun menangis seperti anak kecil. Tubuhnya bergetar. Karena di depan matanya, kesalahan yang dulu hampir menghancurkan semuanya, akhirnya ditebus. Namun baru beberapa menit setelah akad selesai, telepon Fahri berdering lagi. Kali ini wajah staf yang menerima panggilan berubah pucat. Pak, gudang pusat selamat. Tapi, ada yang lebih buruk. Fahri menegang. Apalagi, staf itu menelan ludah. Kebakaran diduga sabotase. Ada orang sengaja membakar. Dan, mereka menemukan nama orang yang diduga terlibat. Siapa? Staf memandang ragu. Lalu berkata pelan. Nama itu, terkait mantan calon pelamar Aisyah. Ruangan mendadak dingin. Pak Harun membeku. Aisyah pucat. Lelaki yang lamarannya ditolak. Keluarga yang pulang tersinggung. Mereka. Mungkinkah mereka marah lalu membalas? Lelaki tua itu berdiri. Matanya menyipit. Aku sudah curiga keluarga itu tidak bersih. Tapi belum selesai. Staf mengucapkan hal yang lebih mengejutkan. Pak, ada pesan ancaman masuk. Mereka bilang ini baru permulaan. Kalau pernikahan ini tidak dibatalkan, mereka akan menghancurkan seluruh bisnis. Para tamu gaduh. Sebagian ketakutan. Sebagian marah. Hari pernikahan yang seharusnya jadi puncak kebahagiaan, mendadak berubah seperti awal perang. Pak Harun merasa darahnya mendidih. Untuk pertama kali sejak lama, bukan karena kesombongan, tapi karena ingin melindungi. Ia menatap Fahri. Semua ini karena saya menolak lamaran itu. Fahri menggeleng. Tidak. Ini karena ada orang yang tak bisa menerima kehormatan ditolak. Namun tiba-tiba dari luar ballroom terdengar keributan. Suara orang berteriak. Pintu dibuka keras. Beberapa lelaki masuk dengan wajah panas. Di depan mereka, berdiri ayah mantan pelamar. Tatapannya penuh amarah. Dan kalimat pertamanya membuat semua orang membeku. Kalau anak saya dipermalukan, tak akan ada yang pulang bahagia dari pernikahan ini. Tangan para tamu gemetar. Aisyah memegang lengan Fahri. Pak Harun maju selangkah. Tapi ia tahu, badai yang dulu ia ciptakan dengan kesombongan, kini benar-benar datang dalam bentuk yang lebih berbahaya. Dan kali ini, bukan hanya harga diri yang dipertaruhkan, tapi keselamatan keluarga yang baru saja bersatu. Ballroom yang beberapa menit lalu dipenuhi doa dan tangis haru, kini seperti medan yang siap meledak. Lelaki yang memimpin rombongan itu berdiri di pintu dengan rahang mengeras. Ayah mantan pelamar Aisyah. Namanya Haji Karim. Orang berpengaruh di daerah sebelah.
keras, ambisius, dan terkenal tak pernah terima dipermalukan. Di belakangnya, beberapa lelaki berdiri dengan tatapan tajam. Bukan tamu, bukan keluarga. Mereka datang membawa kemarahan. Kalau anak saya dipermalukan, tak akan ada yang pulang bahagia dari pernikahan ini. Kalimat itu membuat sebagian tamu mundur panik. Beberapa ibu menggenggam tas mereka erat. Suara kursi bergeser. Udara berubah berat. Pak Harun maju selangkah. Dulu mungkin ia akan membalas dengan amarah. Hari ini tidak. Hari ini ia tahu satu kesalahan bisa membakar semuanya. Karim, jangan rusak acara ini. Kalau ada salah, bicara dengan saya. Haji Karim tertawa sinis. Bicara. Setelah kau menghina keluarga kami dengan menolak lamaran. Setelah anakku dipermalukan. Setelah gudang menantumu terbakar. Pak Harun membeku. Jadi benar. Ada kaitan. Matanya menyipit. Kebakaran itu ulahmu. Haji Karim tak menjawab langsung. Tapi senyum tipis di wajahnya terasa lebih berbahaya dari pengakuan. Fahri melangkah maju. Cukup. Kalau ada urusan bisnis, selesaikan di luar. Jangan bawa ancaman ke keluarga saya. Keluarga saya. Dua kata itu membuat Aisyah meneteskan air mata lagi. Baru beberapa menit menjadi suami istri. Fahri sudah berdiri melindunginya. Namun Haji Karim justru menunjuk Fahri. Kau pikir kaya membuatmu bisa ambil semuanya. Usaha, nama, dan sekarang perempuan yang seharusnya jadi menantu saya. Lelaki tua yang menjadi paman Fahri mengetuk tongkatnya keras. Toh, cukup. Kalau datang membuat gaduh, keluar. Tapi Haji Karim tak bergeming. Ia justru mengeluarkan satu map dari tangannya. Kalau begitu saya buka di sini. Ia melempar beberapa lembar dokumen ke meja depan. Staf Fahri buru-buru mengambil. Wajah mereka berubah. Pak, ini kontrak distribusi lama. Apa itu? Staf menelan ludah. Sebagian jalur pasokan nasional kita. Terikat kerjasama dengan perusahaan milik Haji Karim. Kalau dia putus sekarang, rantai distribusi bisa lumpuh. Ruangan hening. Jadi ini bukan sekadar ancaman emosi. Ini tekanan nyata. Haji Karim bicara lantang. Batalkan pernikahan ini. Minta maaf pada keluarga saya. Atau saya hancurkan usahamu mulai malam ini. Semua mata tertuju pada Fahri. Ini bukan lagi soal cinta. Ini perang kehormatan dan bisnis sekaligus. Pak Harun mendadak melangkah ke depan. Tidak. Jangan korbankan pernikahanmu karena saya. Kalau ada yang harus menanggung ini, biar saya. Lalu sesuatu yang tak disangka terjadi. Pak Harun menunduk pada Haji Karim. Di depan semua orang. Saya minta maaf kalau penolakan kemarin melukai keluargamu. Kalau kau mau marah, marah pada saya. Tapi jangan sentuh anak-anak ini. Aisyah menangis melihat ayahnya merendahkan diri untuk melindunginya. Namun Haji Karim justru mencibir. Terlambat. Harga diri anak saya tak bisa dibeli maaf. Fahri menatap lurus. Kalau saya tolak ancamanmu, apa yang akan kau lakukan? Haji Karim mendekat. Memutus semua jalur pasokanmu. Menggulung usahamu, dan memastikan kau menyesal menikah hari ini. Ruangan tegang. Tapi justru saat semua menunggu Fahri goyah, ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat Haji Karim mengernyit. Kenapa kau tersenyum? Fahri menoleh ke staf. Buka folder hitam di meja saya. Staf membuka. Mengeluarkan dokumen. Fahri mengambilnya. Menaruh di depan Haji Karim. Silakan baca. Haji Karim melihat. Wajahnya perlahan berubah. Apa ini? Fahri bicara tenang. 3 bulan lalu saya tahu perusahaan Anda diam-diam mau bermain keras di jalur distribusi. Jadi saya sudah alihkan 60% pasokan nasional ke jaringan baru. Kontrak Anda. Tinggal sisa kecil. Ancamanmu sudah terlambat. Ruangan pecah oleh bisik kaget. Haji Karim pucat. Tak percaya. Mustahil. Fahri menatap tajam. Yang hampir hancur hari ini bukan perusahaan saya. Tapi kesombonganmu. Kalimat itu seperti mengulang sejarah. Kini bukan Pak Harun yang dipukul oleh kesombongan. Tapi orang lain. Namun justru saat semua mengira keadaan berbalik. Seorang polisi masuk bersama 2 petugas. Semua menoleh. Ada apa lagi? Petugas berkata. Kami menerima laporan sabotase kebakaran. Dan ada satu nama yang harus dimintai keterangan. Semua mata tertuju ke Haji Karim. Tapi petugas justru menoleh ke arah lain. Pak Harun. Ruangan meledak oleh keterkejutan. Pak Harun membeku. Saya.
Petugas mengangguk. Nama Anda disebut dalam dokumen lama terkait kepemilikan gudang transit yang terbakar. Kami perlu Anda ikut sekarang. Aisyah menjerit. Ayah. Fahri melangkah cepat. Ini pasti salah. Tapi petugas tegas. Kalau ada keberatan, jelaskan di kantor. Di hari pernikahan putrinya, tepat setelah menebus dosa masa lalu, Pak Harun justru hendak dibawa polisi. Dan di wajah Haji Karim, muncul senyum kecil yang membuat Fahri sadar. Badai ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Suasana berubah kacau. Tamu-tamu berdiri. Suara gaduh bercampur panik. Aisyah berlari memegang lengan ayahnya saat dua petugas hendak menggiring Pak Harun. Jangan bawa ayah saya. Ini salah. Pasti salah. Air matanya jatuh tanpa henti. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk. Pak Harun sendiri tampak terpukul. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena baru saja ia merasa dosanya mulai ditebus. Kini putrinya harus kembali terluka karena dirinya. Ia menatap Fahri. Maaf, aku justru bawa masalah di hari pernikahanmu. Fahri melangkah cepat. Tidak, ini bukan kebetulan. Ini jebakan. Matanya menoleh tajam ke Haji Karim. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat keyakinannya makin kuat. Senyum kecil di bibir lelaki itu. Senyum orang yang merasa rencananya berhasil. Fahri maju ke petugas. Atas dasar apa kalian bawa Pak Harun? Petugas menunjukkan berkas. Nama beliau tercatat sebagai pemilik lama gudang transit yang dipakai jalur distribusi sebelum terbakar. Ada dugaan keterlibatan. Fahri mengambil berkas itu. Membaca cepat. Lalu matanya menyipit. Ini dokumen lama. Tanggalnya bertahun-tahun lalu. Gudang ini bahkan sudah bukan milik Pak Harun. Petugas tampak ragu. Tapi laporan resmi sudah masuk. Kami jalankan prosedur. Lelaki tua yang menjadi paman Fahri maju dengan tongkatnya. Tunggu. Kalau prosedur, saya juga tahu prosedur. Ia mengeluarkan kartu identitas lama dari dompet kulit. Petugas terdiam melihatnya. Pak, Anda, mantan hakim tinggi. Suara petugas berubah hormat. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang menduga lelaki tua itu punya posisi sebesar itu. Ia berkata tegas. Tak seorang pun dibawa keluar sebelum saya lihat dasar hukumnya. Petugas saling pandang. Situasi berbalik. Haji Karim mulai gelisah. Fahri menangkap perubahan itu. Ada celah. Ada sesuatu yang bisa dibuka. Lalu Fahri mendadak berkata keras. Periksa dokumen pengalihan gudang. Sekarang. Staf berlari membawa arsip digital. Laptop dibuka di meja akad. Semua orang menunggu seperti sidang di tengah pesta. Detik-detik terasa lambat. Lalu staf berseru. Ketemu. Pengalihan gudang sudah sah 2 tahun lalu. Atas nama perusahaan lain. Siapa? Staf menatap layar. Lalu wajahnya pucat. Perusahaan milik Haji Karim. Ruangan meledak. Semua mata beralih ke Haji Karim. Pak Harun membeku. Aisyah menutup mulut. Petugas menatap Haji Karim tajam. Jadi gudang itu milik Anda. Haji Karim mundur setengah langkah. Ini fitnah. Tapi Fahri langsung menghantam lebih keras. Bukan fitnah. Ini perangkapmu yang gagal. Kau lempar nama Pak Harun supaya dia dibawa pergi. Supaya pernikahan kami hancur. Supaya aku sibuk menyelamatkan keluarga. Sementara bisnisku kau pukul. Wajah Haji Karim mulai runtuh. Untuk pertama kali keangkuhannya goyah. Petugas bergerak mendekat. Kalau begitu justru Anda yang ikut kami. Haji Karim mundur. Tidak. Kalian tak tahu siapa saya. Tapi terlambat. Dua petugas memegang lengannya. Para tamu menyaksikan semua dengan napas tertahan. Orang yang datang mengancam. Justru terjebak dalam rancangannya sendiri. Namun saat hendak dibawa, Haji Karim menoleh ke Pak Harun. Tatapannya penuh racun. Kau pikir menang? Belum. Lalu ia tertawa pendek. Dan mengucapkan sesuatu yang membuat semua darah seakan membeku. Tanyakan pada istrimu yang sudah mati. Siapa sebenarnya ayah kandung Aisyah? Sunyi. Waktu seperti berhenti. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bernapas. Kalimat itu begitu liar. Begitu menghancurkan. Pak Harun seperti disambar petir. Apa? Haji Karim hanya tersenyum. Lalu dibawa pergi. Tapi satu kalimat itu tertinggal seperti bom yang meledak di tengah keluarga yang baru disatukan. Aisyah pucat. Tubuhnya goyah. Ayah. Apa maksudnya? Pak Harun mundur satu langkah.
Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan bingung biasa. Tapi seperti seseorang yang tiba-tiba dihadapkan pada rahasia lama yang pernah dikubur. Fahri melihat perubahan itu. Dan jantungnya ikut berdebar. Karena yang paling menakutkan, Pak Harun tidak langsung bilang itu bohong. Ia justru diam. Diam yang lebih mengerikan dari jawaban apapun. Lelaki tua paman Fahri menatap tajam. Harun, ada yang kau sembunyikan. Aisyah mulai menangis. Ayah bicara. Itu bohong kan? Pak Harun membuka mulut. Tapi tak ada suara keluar. Matanya justru basah. Dan semua orang di ruangan itu sadar. Ancaman Haji Karim mungkin bukan sekadar hinaan terakhir. Bisa jadi, ia baru saja membuka rahasia yang mampu menghancurkan lebih dari satu pernikahan. Dan di hari yang seharusnya berakhir bahagia, keluarga itu justru berdiri di ambang kebenaran yang mungkin lebih kejam dari penghinaan manapun. Ballroom yang tadi gaduh mendadak seperti kehilangan suara. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi langkah panik. Yang tersisa hanya keheningan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada Pak Harun. Aisyah berdiri gemetar. Wajahnya penuh air mata. Tapi yang lebih menghancurkan, ayahnya masih diam. Diam yang membuat ketakutan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Ayah, jawab aku. Itu bohong kan? Suara Aisyah pecah. Namun Pak Harun justru menutup wajahnya. Bahu lelaki itu bergetar. Dan untuk pertama kali, Fahri melihat ada luka lama yang belum pernah selesai di wajah mertuanya. Lelaki tua yang menjadi paman Fahri mengetuk tongkat. Harun, kalau ada kebenaran, keluarkan sekarang. Jangan biarkan fitnah hidup karena diam. Pak Harun menarik napas berat. Seolah ada batu raksasa di dadanya. Lalu dengan suara parau, ia berkata, ada hal yang tidak pernah Aisyah tahu. Ruangan membeku. Aisyah mundur selangkah. Tidak. Jangan bilang. Pak Harun mengangkat wajah. Air matanya jatuh. Dulu, sebelum Aisyah lahir, ibumu pernah mengalami musibah besar. Suara Pak Harun bergetar. Setiap kata keluar seperti menyobek dirinya sendiri. Saat itu kami baru menikah. Usaha belum besar. Kami hidup susah. Lalu suatu malam, ibumu hilang beberapa hari. Semua orang mengira ia diculik saat pulang dari pasar. Kami mencarinya kemana-mana. Saat ditemukan, ia trauma. Tak mau bicara apapun. Tak pernah mau menceritakan yang terjadi. Ruangan makin sunyi. Tak ada satu tamu pun bergerak. Pak Harun menunduk. Beberapa bulan kemudian, ibumu hamil. Aku menghitung waktunya. Dan aku pernah ragu. Kalimat itu membuat Aisyah seperti dipukul. Tubuhnya limbung. Fahri cepat menahannya. Ayah pernah ragu. Aku anak ayah. Pak Harun menangis. Ragu. Iya, pernah. Tapi hanya sebentar. Karena saat kau lahir, aku putuskan satu hal. Kalaupun ada rahasia di balik semua itu, kau tetap anakku. Aku membesarkanmu, menjagamu, mencintaimu. Sebagai darah dagingku. Tangis Aisyah pecah. Tapi rasa sakit di wajahnya belum hilang. Kenapa tak pernah bilang? Karena aku ingin kubur semuanya bersama ibumu. Aku tak mau kau tumbuh membawa luka dari sesuatu yang bahkan belum tentu benar. Fahri menatap tajam. Belum tentu benar. Maksudnya, Pak Harun mengangguk. Aku tak pernah tahu kebenarannya. Tak pernah tes apapun. Tak pernah cari bukti. Aku memilih percaya. Aisyah adalah anakku. Dan itu tak pernah berubah. Lelaki tua paman Fahri terdiam. Wajah kerasnya melunak. Namun luka di ruangan itu sudah terlanjur terbuka. Aisyah menatap ayahnya dengan mata penuh air. Jadi selama ini, ayah sendiri hidup dengan keraguan itu. Pak Harun mengangguk pelan. Dan itu dosa yang paling membuatku malu. Karena diam-diam aku pernah ragu pada anak yang justru paling setia padaku. Tangis makin pecah. Tapi justru saat semua sedang tenggelam dalam emosi, suara Fahri terdengar. Tenang. Jelas. Kalau itu yang mau dipakai Haji Karim menghancurkan pernikahan ini, maka ia salah besar. Semua menoleh. Fahri menggenggam tangan Aisyah. Lalu berkata, darah tidak menentukan siapa keluarga. Kesetiaan yang menentukan. Kalimat itu seperti cahaya menembus gelap. Aisyah menatap Fahri dengan mata basah. Kau tak peduli. Fahri menggeleng. Aku mencintaimu bukan karena silsilah. Aku mencintaimu karena hatimu. Karena penantianmu. Karena kau tetap setia saat semua bisa memilih pergi.
Para tamu mulai menangis lagi. Tapi justru saat suasana mulai mereda, seorang perempuan tua dari barisan belakang berdiri. Wajahnya keriput. Matanya berkaca. Tak ada yang memperhatikannya sejak tadi. Sampai ia berkata lirih, "Aku tahu siapa ayah kandung Aisyah." Semua membeku. "Apa?" Perempuan itu maju pelan. "Aku bidan yang menolong ibumu dulu. Dan aku menyimpan sesuatu bertahun-tahun." Pak Harun memucat. "Tidak. Jangan." Tapi perempuan itu mengeluarkan kain kecil tua yang dibungkus rapi. Di dalamnya, sebuah surat. Tulisan tangan almarhum istri Pak Harun. Ruangan seakan berhenti bernapas. Bidan itu menyerahkan surat itu ke tangan Pak Harun. Dengan suara gemetar ia berkata, "Istrimu menitipkan ini. Katanya hanya dibuka jika suatu hari fitnah lama itu kembali muncul." Tangan Pak Harun gemetar hebat. Aisyah menangis. Fahri menatap tanpa berkedip. Karena di dalam amplop tua itu, mungkin tersimpan jawaban yang bisa menyembuhkan semuanya. Atau justru menghancurkan lebih parah. Dan dengan jari bergetar, Pak Harun mulai membuka surat peninggalan istrinya. Sementara seluruh ruangan menunggu kebenaran. Yang akhirnya tak bisa lagi dikubur. Tangan Pak Harun bergetar saat membuka amplop tua itu. Kertas di dalamnya sudah menguning. Lipatannya rapuh dimakan waktu. Tapi tulisan tangan itu, ia mengenalnya seketika. Tulisan istrinya. Perempuan yang sudah lama meninggal. Perempuan yang diam membawa rahasia hingga ke liang lahat. Ruangan sunyi. Bahkan napas orang-orang terdengar jelas. Aisyah berdiri memegangi lengan Fahri. Tubuhnya dingin. Matanya tak lepas dari surat itu. Pak Harun mencoba membaca. Tapi suaranya pecah. Lelaki tua paman Fahri berkata pelan. "Bacalah keras. Biar semua fitnah mati di tempat ini." Pak Harun menarik napas panjang. Lalu mulai membaca. "Suamiku, kalau surat ini kau buka, berarti luka lama yang kupendam kembali muncul. Maafkan aku. Karena aku memilih diam bertahun-tahun. Aku diam bukan karena berkhianat. Tapi karena aku takut kau hancur bila tahu yang sebenarnya." Suara Pak Harun mulai bergetar lebih hebat. Aisyah menahan tangis. Semua menunggu. Pak Harun melanjutkan. "Malam saat aku hilang, aku benar-benar diculik. Aku dibawa orang yang ingin memaksa keluargaku menyerahkan tanah warisan. Aku berhasil lari. Seorang lelaki asing menolongku di jalan sepi. Ia mengantarku pulang diam-diam saat subuh. Tak pernah kusentuh lelaki manapun selain dirimu." Aisyah menutup mulut. Air matanya jatuh deras. Pak Harun membaca dengan napas tersendat. "Kalau setelah itu aku hamil, anak itu adalah anakmu. Tak pernah ada lelaki lain. Tak pernah. Keraguanmu dulu salah. Tapi aku tak menyalahkanmu. Aku hanya ingin satu hal. Kalau suatu hari anak kita dipertanyakan, belalah dia. Karena dia lahir dari cinta kita." Pak Harun berhenti membaca. Ia tak kuat. Tangis pecah. Bahu lelaki itu terguncang. Aisyah jatuh berlutut menangis. "Ayah. Aku anak ayah." Pak Harun berlutut memeluk putrinya. Keduanya menangis seperti seluruh luka bertahun-tahun pecah sekaligus. Ruangan ikut larut. Banyak tamu menyeka mata. Lelaki tua paman Fahri memejamkan mata. Seperti ikut menyesali betapa dekat keluarga ini pada kehancuran hanya karena fitnah. Tapi surat itu belum selesai. Pak Harun melanjutkan dengan suara nyaris hilang. "Ada satu nama yang harus kau tahu. Orang yang menculikku dulu. Bernama Karim." Sunyi. Lalu ruangan meledak oleh keterkejutan. Karim. Haji Karim. Orang yang baru saja datang membuat kekacauan. Orang yang melempar fitnah. Ternyata, ia bagian dari luka lama. Pak Harun membeku. Tangannya dingin. Artinya, lelaki itu bukan sekadar musuh hari ini. Ia bayangan masa lalu yang kembali. Fahri menatap tajam. Sekarang semuanya jelas. Ia tak datang karena harga diri anaknya ditolak. Ia datang karena dendam lama yang belum mati. Lelaki tua paman Fahri mengetuk tongkat. Kalau begitu, fitnah itu harus dibersihkan sampai tuntas. Namun justru saat semua mengira kebenaran akhirnya menang, seorang staf kembali berlari masuk. "Pak, polisi baru telepon." "Ada apa lagi?" "Haji Karim kabur dalam perjalanan." Ruangan membeku. "Kabur? Dan ia membawa satu sopir perusahaan kita sebagai sandera." Semua darah seakan berhenti. Fahri menegang. Kenapa dia lakukan itu? Staf menelan ludah. Karena sebelum kabur, dia bilang akan menyelesaikan urusan lama dengan Pak Harun malam ini.
Pak Harun pucat. Aisyah memegang ayahnya erat. Tidak. Jangan. Tapi Fahri justru menatap tajam. Ini sudah bukan soal bisnis. Bukan soal fitnah. Ini soal keselamatan keluarga. Ia menoleh ke Pak Harun. Pak, kita selesaikan malam ini. Pak Harun mengangguk. Ada sesuatu berubah di wajah lelaki itu. Dulu ia lari dari akibat kesombongannya. Kini tidak. Kalau memang harus menghadapi masa lalu, ia akan hadapi. Namun sebelum mereka bergerak, telepon Fahri berdering. Nomor tak dikenal. Fahri angkat. Suara berat terdengar dari seberang. Datang sendiri ke gudang lama di pinggir sungai. Bawa Pak Harun. Kalau tidak, besok kau temukan mayat. Klik. Sambungan terputus. Ruangan membeku. Gudang lama. Tempat yang bahkan terkait sejarah kelam bertahun-tahun lalu. Seolah lingkaran nasib sedang menutup dirinya. Di hari pernikahan yang seharusnya berakhir bahagia, Fahri dan Pak Harun justru harus berangkat menghadapi lelaki yang membawa dendam puluhan tahun. Dan kali ini, mungkin hanya satu pihak yang pulang hidup-hidup. Malam turun seperti membawa firasat buruk. Langit Surabaya gelap. Angin dari sungai berembus dingin. Mobil yang membawa Fahri, Pak Harun, dan dua orang kepercayaan melaju cepat menuju gudang lama di pinggir sungai. Sepanjang perjalanan, tak banyak yang bicara. Karena semua tahu, mereka sedang menuju tempat yang mungkin menentukan hidup atau mati. Aisyah memaksa ikut. Tak ada yang bisa menahannya. Ia duduk di kursi belakang sambil menggenggam tasbih kecil milik ibunya. Bibirnya terus bergerak berdoa. Pak Harun menatap jendela. Wajahnya keras. Tapi di balik itu, ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dulu kesombongan hampir menghancurkan putrinya. Kini masa lalu datang menagih. Kalau malam ini harus ada yang menebus semuanya. Biarlah aku. Suara itu keluar pelan. Fahri menoleh. Jangan bicara seperti itu, Pak. Pak Harun memandang lurus ke depan. Kalau ada yang harus dibayar, itu saya. Bukan kalian. Mobil berhenti jauh dari gudang. Bangunan tua itu berdiri gelap. Sebagian atap berkarat. Dinding kusam. Lampu remang di dalam. Sungai hitam mengalir pelan di belakangnya. Tempat itu terasa seperti menyimpan dosa-dosa lama. Telepon Fahri berdering lagi. Suara Haji Karim. Masuk berdua saja. Fahri dan Pak Harun. Kalau bawa polisi, orang ini mati. Klik. Sambungan putus. Semua saling pandang. Lelaki tua paman Fahri yang ikut dari belakang berkata tegas. Jangan gegabah. Tapi Fahri sudah membuka pintu mobil. Saya masuk. Pak Harun ikut. Aisyah memegang tangan Fahri. Jangan pergi sendiri. Fahri menatap istrinya. Baru beberapa jam mereka sah. Dan kini ia harus meninggalkannya menuju bahaya. Aku pulang. Dengan ayahmu. Janji. Aisyah menangis. Tapi melepaskan. Fahri dan Pak Harun masuk ke gudang. Langkah mereka menggema. Krak. Krak. Lantai kayu tua berderit. Di tengah ruangan, seorang sopir perusahaan terikat di kursi. Wajah babak belur. Dan di belakangnya, Haji Karim memegang pistol tua. Pak Harun membeku. Kau gila. Haji Karim tertawa pendek. Gila. Aku sudah gila sejak hidupku hancur gara-gara keluargamu. Pak Harun menyipit. Keluargaku. Kau yang menculik istriku. Kau yang melempar fitnah. Masih merasa korban. Mata Haji Karim berubah gelap. Dulu tanah warisan keluargamu seharusnya jatuh ke tanganku. Istrimu menggagalkan semuanya saat kabur. Sejak itu aku bersumpah, keluargamu akan merasakan hancur. Fahri maju sedikit. Lepaskan sopir itu. Urusanmu dengan kami. Haji Karim mengangkat pistol. Berhenti. Satu langkah lagi ku tembak. Suasana menegang. Sungai di belakang terdengar seperti berdesis. Pak Harun melangkah maju. Kalau dendammu padaku, lepaskan mereka. Ambil aku. Haji Karim tertawa. Sekarang baru merasa ksatria. Terlambat. Tapi justru saat itu, Pak Harun melakukan sesuatu yang tak diduga siapapun. Ia melangkah cepat menerjang Haji Karim. Pistol meletus. Dor. Aisyah yang menunggu di luar menjerit mendengar suara tembakan. Di dalam gudang terjadi kekacauan. Fahri menerobos. Sopir berusaha melepaskan diri. Pistol jatuh. Tubuh-tubuh bergulat. Debu beterbangan. Lalu, suara kedua meledak. Dor. Semua berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Fahri menoleh.
Matanya membesar. Pak Harun terhuyung. Darah merembes dari dadanya. Aisyah berlari masuk. Ayah. Jeritannya merobek malam. Pak Harun jatuh di lengan Fahri. Napasnya berat. Darah mengalir. Haji Karim mencoba kabur ke belakang gudang. Tapi lelaki tua paman Fahri dan orang-orangnya masuk tepat waktu. Mereka menangkapnya. Namun semua itu seolah tak berarti. Karena di lantai gudang, Pak Harun sedang sekarat. Aisyah menangis histeris. Jangan tinggalin aku. Pak Harun memandang putrinya. Lalu menatap Fahri. Suara lemah. Hari ini, akhirnya saya bisa menebus dosa saya. Fahri menggenggam tangannya. Jangan bicara begitu. Kita bawa ke rumah sakit. Tapi Pak Harun menggeleng pelan. Dengarkan. Jaga Aisyah. Jangan pernah biarkan dia menangis karena kesalahan seperti yang saya buat. Tangis pecah. Aisyah memeluk ayahnya. Ayah jangan. Tapi Pak Harun justru tersenyum lemah. Senyum damai. Yang tak pernah terlihat selama bertahun-tahun. Lalu bibirnya bergerak pelan. Maafkan ayah. Dan kepalanya terkulai. Aisyah menjerit. Fahri membeku. Semua seperti runtuh. Pak Harun. Seolah pergi di malam saat ia akhirnya menjadi ayah yang benar-benar melindungi putrinya. Namun tepat ketika semua yakin ia telah meninggal. Seorang petugas medis yang baru masuk berteriak. Masih ada denyut. Cepat bawa ambulans. Harapan yang nyaris mati. Mendadak menyala lagi. Tapi dokter menatap Fahri sebelum membawa Pak Harun. Satu peluru bersarang dekat jantung. Kalau terlambat sedikit, ia tak tertolong. Kini nasib Pak Harun bergantung pada operasi malam itu. Dan saat ambulans melaju menembus gelap, Aisyah hanya bisa berdoa. Karena setelah semua yang terjadi, ia belum siap kehilangan ayahnya. Tepat ketika mereka baru saja saling memaafkan. Lampu ruang operasi menyala merah. Pintu tertutup rapat. Di lorong rumah sakit, waktu seperti berhenti. Aisyah duduk lemas di kursi besi. Tangannya dingin. Matanya bengkak. Gaun pernikahannya masih ia kenakan. Bagian ujungnya terkena darah ayahnya. Darah yang belum sempat mengering. Hari yang dimulai dengan akad, berakhir di depan ruang operasi. Fahri duduk di sampingnya. Tak banyak bicara. Hanya menggenggam tangan istrinya erat. Seolah takut kalau dilepas. Aisyah ikut runtuh. Lelaki tua paman Fahri berdiri tak jauh. Tongkatnya diam. Wajah kerasnya kini justru dipenuhi kegelisahan. Jam berjalan. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Tak ada kabar. Setiap pintu ruang operasi bergerak. Jantung Aisyah ikut melonjak. Tapi bukan dokter yang ia tunggu. Hingga akhirnya, lampu merah padam. Pintu terbuka. Dokter keluar. Semua berdiri serentak. Dokter, bagaimana ayah saya? Dokter melepas masker. Operasinya berat. Peluru sangat dekat dengan jantung. Kami berhasil mengangkatnya. Tapi, kata tapi itu membuat dunia kembali membeku. Tapi beliau kehilangan banyak darah. 24 jam ke depan kritis. Kalau melewati malam ini, ada harapan. Harapan. Hanya kata itu yang bisa mereka pegang. Pak Harun dipindahkan ke ruang intensif. Tubuhnya lemah. Wajah pucat. Mesin berdetak pelan di samping ranjang. Aisyah masuk sambil menangis. Melihat ayahnya terbaring seperti itu. Dadanya seperti disayat. Lelaki yang dulu ia lawan. Ia benci. Ia salahkan. Kini justru terlihat rapuh seperti anak kecil. Aisyah menggenggam tangannya. Ayah, jangan pergi. Kita baru mulai memperbaiki semuanya. Air mata jatuh ke tangan ayahnya. Dan di saat itulah, jari Pak Harun bergerak sedikit. Aisyah terkejut. Ayah, pelan. Sangat pelan. Mata Pak Harun terbuka. Kabur. Tapi sadar. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Aisyah. Tangis Aisyah pecah. Ayah. Pak Harun menoleh lemah ke Fahri yang berdiri di belakang. Lalu dengan napas tersengal ia berkata, saya belum menyerahkan sesuatu. Apa? Pak. Pak Harun memberi isyarat ke saku baju yang sudah dilepas perawat. Fahri mengambil dompet tua yang berlumur darah. Di dalamnya, sebuah surat lipat kecil. Apa ini? Pak Harun tersenyum lemah. Aku tulis di bus. Saat pulang dari kantormu. Kalau aku tak sempat bilang, itu pesanku. Aisyah menangis lagi. Ayah jangan bicara dulu. Tapi Pak Harun menggeleng. Tidak. Dengar sekarang. Karena aku hampir terlambat menebus terlalu banyak hal.
Fahri membuka surat itu. Tulisan tangan goyah. Tapi jelas. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah belajar satu hal yang terlambat kusadari. Bahwa kemuliaan bukan pada harta, tapi pada hati yang tetap baik saat dihina. Fahri terdiam. Suara mulai berat. Pak Harun berbisik. Lanjutkan. Fahri membaca. Fahri, kalau kau jadi suami Aisyah, jangan ulangi kesalahanku. Jangan ukur manusia dari keadaan hari ini. Karena masa depan hanya Allah yang tahu. Aisyah, maafkan ayahmu yang pernah hampir merampas bahagiamu. Hari ini kalau aku mati tenang karena kau akhirnya bersama lelaki yang tepat. Tangis pecah di ruangan itu. Bahkan perawat yang berdiri di pintu menyeka mata. Pak Harun menatap putrinya. Ayah ingin lihat kalian bahagia. Bukan di pemakaman ayah, tapi di rumah kalian. Kalimat itu seperti doa terakhir. Namun justru saat suasana haru memuncak, polisi datang. Pak Fahri, kami bawa kabar. Apalagi? Haji Karim menyerahkan pengakuan. Semua terdiam. Pengakuan apa? Petugas menjawab. Ia mengakui semua sabotase, fitnah, penculikan masa lalu. Dan ia ingin bertemu Pak Harun sebelum dipindahkan. Ruangan membeku. Setelah semua luka, setelah darah, setelah hampir mati, lelaki itu justru ingin bertemu. Pak Harun menutup mata sesaat, lalu membuka lagi. Bawa dia. Di sini. Sekarang. Semua terkejut. Pak, kondisi Anda? Bawa. Suara Pak Harun lemah, tapi tegas. Setengah jam kemudian, dengan tangan diborgol, Haji Karim dibawa masuk. Wajahnya tak lagi angkuh, tak lagi garang. Hanya tua, lelah, dan kalah. Dua lelaki yang hidup saling membawa dendam puluhan tahun, kini bertemu di kamar rumah sakit. Sunyi panjang. Lalu Haji Karim bicara pelan. Aku kalah. Pak Harun menatapnya. Bukan. Kita berdua kalah. Karena kesombongan. Mata Haji Karim berkaca. Aku mau minta maaf. Sebelum terlambat. Dan tepat saat kata maaf itu keluar, monitor jantung Pak Harun mendadak berbunyi aneh. Tit, tit, tit. Lalu berubah cepat. Semua panik. Dokter. Perawat berlari. Aisyah menjerit. Ayah. Di detik Haji Karim baru meminta maaf. Nyawa Pak Harun justru kembali di ujung jurang. Dan tak seorang pun tahu, apakah ia masih sempat hidup untuk mendengar penyesalan musuhnya selesai diucapkan. Suara monitor berubah cepat. Tit, tit, tit. Lalu panjang. Melengking. Perawat bergerak panik. Dokter masuk berlari. Semua mundur. Aisyah menjerit memanggil ayahnya. Fahri memeluk istrinya yang hampir jatuh. Lelaki tua paman Fahri memejamkan mata. Bahkan Haji Karim yang diborgol pun membeku. Tak ada lagi musuh. Tak ada lagi dendam. Di hadapan maut, semua kesombongan runtuh. Dokter melakukan tindakan darurat. 1 menit terasa seperti 1 tahun. 2 menit. 3 menit. Lalu, monitor kembali berbunyi teratur. Tit, tit, tit. Dokter menarik napas panjang. Stabil. Ruangan seperti kembali diberi hidup. Aisyah jatuh menangis di dada Fahri. Pak Harun belum pergi. Belum. Beberapa jam berikutnya, keadaan Pak Harun perlahan membaik. Kritis terlewati. Pagi datang membawa cahaya yang terasa berbeda. Seolah malam panjang yang memuji semua orang akhirnya mulai surut. Saat sadar penuh, hal pertama yang Pak Harun lihat adalah Aisyah dan Fahri duduk berdampingan di sisi ranjang. Masih mengenakan cincin pernikahan yang baru semalam terpasang. Masih saling menggenggam tangan. Dan untuk pertama kali, Pak Harun melihat kebahagiaan yang hampir ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Air matanya jatuh. Bukan air mata malu, tapi syukur. Aku masih diberi waktu. Beberapa hari kemudian, Haji Karim kembali dibawa. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai lelaki tua yang kalah oleh dosanya sendiri. Ia berdiri di depan ranjang Pak Harun. Dengan kepala tertunduk. Aku tak pantas minta dimaafkan. Tapi aku tetap minta. Pak Harun menatap lama. Lalu mengucapkan sesuatu yang membuat semua terdiam. Aku memaafkanmu. Haji Karim menatap tak percaya. Kenapa? Pak Harun tersenyum lemah. Karena kalau aku terus bawa benci, berarti aku tak belajar apapun dari semua yang terjadi. Air mata jatuh di mata Haji Karim. Puluhan tahun dendam. Patah oleh 1 kalimat maaf.
Tak lama kemudian, proses hukum berjalan. Sabotase terbukti. Fitnah terbukti. Kejahatan masa lalu terbongkar. Haji Karim menerima hukuman. Tapi sebelum dibawa pergi, ia menoleh pada Aisyah. Jaga ayahmu. Dia lebih baik dariku. Dan untuk pertama kali, Aisyah mengangguk. Tanpa kebencian. Waktu berlalu. Pak Harun pulih perlahan. Tak sekuat dulu. Langkahnya tak lagi gagah seperti juragan kaya. Tapi wajahnya jauh lebih damai. Fahri dan Aisyah tak kembali ke rumah mewah kota. Mereka justru membangun rumah sederhana dekat desa. Dekat tanah yang dulu menyimpan penghinaan. Dan kini menjadi tempat lahir pengampunan. Fahri mengajak Pak Harun tinggal bersama. Bukan sebagai orang yang pernah jatuh. Tapi sebagai ayah yang dihormati. Setiap pagi, Pak Harun duduk di teras menggendong cucu pertamanya. Anak Fahri dan Aisyah. Kadang ia menatap jauh ke kandang-kandang bebek kecil yang kini dibangun kembali bersama Fahri. Bukan untuk mengejar kesombongan lama. Tapi sebagai usaha keluarga. Suatu sore, seorang pemuda miskin datang ke rumah. Mau melamar gadis tetangganya. Tapi takut dihina keluarga perempuan. Pemuda itu minta nasihat. Pak Harun menatap lama. Lalu tersenyum pahit. Dulu, aku pernah menghina lelaki seperti kamu. Dan hampir kehilangan putriku karenanya. Pemuda itu terdiam. Pak Harun melanjutkan. Jangan pernah rendah diri karena miskin saat sedang berjuang. Dan jangan pernah merendahkan orang hanya karena hari ini dia belum berhasil. Karena masa depan sering lahir dari orang yang diremehkan. Fahri yang mendengar dari belakang hanya tersenyum. Aisyah memandang ayahnya dengan mata berkaca. Karena lelaki yang dulu paling keras, kini justru menjadi orang yang paling sering mengingatkan tentang kerendahan hati. Malam hari, saat keluarga itu makan bersama, Pak Harun memandang menantunya. Fahri. Iya, Pak. Dulu aku bilang santri tak bisa cari uang. Ternyata aku salah besar. Fahri tertawa kecil. Pak Harun melanjutkan. Kau bukan cuma bisa cari uang. Kau juga menyelamatkan keluargaku. Sunyi sesaat. Hangat. Damai. Lalu Pak Harun berkata pelan. Kalau aku mati nanti, aku tak bawa kandang. Tak bawa harta. Tak bawa nama. Yang kubawa cuma satu harapan. Apa itu? Yah. Jangan biarkan keluarga ini rusak karena kesombongan seperti dulu. Aisyah menggenggam tangan ayahnya. Tidak akan. Tak pernah lagi. Bertahun kemudian, orang-orang desa sering mendengar Pak Harun mengulang satu kalimat yang sama kepada siapapun yang suka meremehkan orang lain. Jangan hina orang yang sedang berjuang. Bisa jadi esok kau justru mengetuk pintunya meminta pertolongan. Dan setiap kali ia mengucapkan itu, semua orang tahu. Kalimat itu lahir dari luka. Dari penyesalan, dari penghinaan yang hampir menghancurkan segalanya. Namun justru karena luka itu, lahirlah hikmah. Santri yang pernah diusir, menjadi menantu terbaik. Putri yang setia menunggu, akhirnya hidup bahagia. Dan ayah yang dulu sombong, menutup hidupnya bukan dengan kehormatan palsu karena harta. Tapi dengan kemuliaan karena berani mengakui salah. Di beranda rumah sederhana itu, di antara suara bebek dari kandang kecil yang kembali hidup, Pak Harun sering tersenyum memandangi Fahri, Aisyah, dan cucunya bermain. Seolah setiap hari ia sedang melihat keajaiban yang dulu hampir ia tolak dengan tangannya sendiri. Dan disitulah ia sadar. Kadang Allah menghancurkan kesombongan seseorang. Bukan untuk membinasakannya, tapi untuk menyelamatkannya. Tamat.